Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya ingatkan kembali dilarang berpacaran ya. Lalu kalau punya rasa senang segera berkoordinasi dengan baik. Kalau memang serius, enggak main-main, segera matur orang tuanya atau matur kami, matur punyai, nanti kami yang musyawarah dengan orang tua sampai. Ya, rasa senang jangan diekspresikan, disalurkan dengan berpacaran. Dosa ya. Mbak-mbak ono sing pacaran, boncengan-boncengan haram. Ya. Nggih. Kalau ada temannya pacaran, zaman wajib amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan atau melaporkan ke dalam. Kalau zaman meneng berarti setuju dengan kemungkaran. Ya, yang pacaran segera berhenti atau segera ditindaklanjuti dengan baik. Matur dalam nanti kami yang musyawarah. Ya, kalau melanjut pacaran disuruh serius nikah nggak mau. Ya terpaksa kami keluarkan dari pondok. Daripada nulari yang lain. Harus maaf kalau sampai zina hancur kami. Pondok kami enggak dipercaya masyarakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-latifatu tsalitsah. Al-latifatur rabi'ah. Qaddamas sariqa 'alas sariqah. Allah lebih mendahulukan menyebut lafadz sarik, pencuri laki-laki, ala sarikoh daripada lafadz sarikoh, pencuri perempuan. Pencuri laki-laki itu laki-laki apa perempuan? Pencuri perempuan itu laki-laki apa perempuan? Apa? Pencuri perempuan itu lo laki-laki apa perempuan? Laki-laki ngawur ae. Maksudnya itu pencuri yang perempuan. Kalau pencuri perempuan ya gembil. Kenapa penyebutan lafadz sarik didahulukan? Baru menyebutkan lafadz sariqah. Guna di ayat ini, wa amma fi ayatiz zina faqad qaddama az-zaniyah 'ala az-zani. Sedangkan dalam ayat tentang zina, Allah lebih dulu menyebutkan lafadz zaniyah, perempuan, daripada lafadz zani, laki-laki. Kenapa? Umumnya mencuri itu laki-laki. Umumnya zina itu dipancing-pancing perempuan. Tinggai goro-goroi perempuan. Ya. Ngawur ae. Wasirru utawi rahasia, misteri, fidzalika dalam penyebutan seperti itu, iku annar rajula 'ala sariqah ajra. Bahwa laki-laki itu lebih nekat, lebih berani untuk melakukan pencurian. Wazina minal mar'ah aqbah wa asna. Zina oleh orang perempuan itu lebih jelek dan lebih hina. Zina itu hina, tapi kalau yang melakukan perempuan lebih hina. Terus kalau ada perempuan pacaran hamil, itu di Indonesia gugat itu sulit. Gugat yang laki-laki minta pertanggung jawaban itu sulit. Loh zaman pacarmu kan enggak satu dok. Kenapa saya yang harus dituduh menghamili? Kan bisa-bisa yang lain-lain. Jadi yang perempuan bahwa dia zina ada buktinya hamil. Nah laki-laki zina buktinya apa? Sulit secara hukum membuktikan laki-laki itu zina dan harus bertanggung jawab.
Yang pada akhirnya zaman hanya maaf, si perempuan itu hanya hamil itu dok, merana, tanpa suami, dan sulit menggugat si pelakunya. Karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Kalaupun di, didik jari, nah dia si perempuan itu ya nyah-nyoh. La tarutu ya dalamis, geleman karo sopo-sopo. Nanti disidik jari, ono jarine fulan, ono jarine fulan maneh, ono jarine fulan maneh. Lah piye? Jangan pernah mau pacaran kalau sampai kecelakaan. Yang paling rugi mesti pihak perempuan. Nggak bisa mengelak. Kulo mboten pacaran. Mboten piye wong hamil aja. Yang laki-laki gampang mengelak. Terus perempuan yang maaf-maaf sampai kumpul, akhirnya jadi second hand kan. Jadi mustakmalah ya. Jadi perempuan second hand. Pada akhirnya nikah beneran. Betapa dolimnya zaman dengan suamimu yang tulus ikhlas ini. Suamimu yang beneran, yang siap bertanggung jawab atas keluarga sampai akhirat menafkahi. Itu ternyata kau hanya memberikannya sisa. Kepada suami yang tulus ikhlas bertanggung jawab menikahi. Kepadanya kau hanya memberikan sesuatu yang sudah second hand. Sementara pengkhianat kau beri nyun sewu keperawananmu. Betapa dolimnya perempuan yang pacaran, lalu setelah pengalaman pacaran ke sana kemari baru memutuskan nikah. Suami yang asli benar-benar suami dapat barang bekas. Apa enggak dolim? Halo. Ojo pacaran temenan, ojo pacaran. Mbak ya. Ojo tenan. Tempo hari tapi sudah lama. Ada oknum dosen agama. Khotbah pinter, ceramah juga pinter. Main-main dengan mahasiswi. Naik bis, jurusan ke arah sana, dampit. Nah, pas naik bis, goda cewek. Jadi memang tangan-tangan jahil si oknum dosen ini. Enggak taunya yang digoda ini mahasiswinya UIN sini. Maaf Pak, kami mahasiswa Bapak. Maunya di bis enggak ada orang tahu. Ternyata yang digoda malah mahasiswinya. Karena ya konangan. Hati-hati kalau ada mas-mas, mbak-mbak ngelontok label ngasek itu. Nang sepeda ikut dikelontok, wes bahaya ya. Iku maksudnya lek boncengan cek enggak konang. Gak oleh dikelontok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Menyebut sarik laki-laki dulu, menyebut zaniyah perempuan dulu. Karena umumnya laki-laki itu lebih nekat untuk mencuri. Perempuan itu mancing-mancing dulu dalam terjadinya perzinaan. Fana sabakulan minhuma al-maqam, sehingga sesuailah masing-masing dari penyebutan lafadz sarik dan zaniyah, al-maqamu sesuai dengan konteks. Al-latifatul khamisah, hikmah yang kelima, qala al-asmu'i, qara'tu hadil ayah, wa ila jambi a'rabiyun. Saya membaca ayat ini, sedang di sampingku ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu perasaan bahasanya peka banget. Enggak bener penempatan kata. Lah, keliru sama ini bukan Quran, enggak mungkin begini. Jadi peka banget. Fakultu saya mengucap, Wallahu ghafurur rahim. Ngucapnya sahwan lupa. Jadi maling laki-laki, maling perempuan, potong tangannya.
Terus tak akhiri dengan ayat wallahu ghafurur rahim. Wong perintah potong tangannya kok wallahu ghafurur rahim. Kok enggak pas antara akhir ayat dengan isi perintah potong tangan. Enggak benar sama ini. Faqala al-A'rabi, lalu berucaplah orang Badui itu. Kalamu man hadza? Omongane sapa masih? Omongane sapa iki? Qultu aku ngucap kalamullah. Ya dawuh Gusti Allah lah, ora mungkin pangeran dawuh potong tangannya maling, Allah Maha Pengampun. Potong tangannya maling, Allah Maha Pengampun. A'id, ulangi lagi Mas. Ayo diulangi lagi. Fa'a'attu, lalu aku mengulanginya. Bukan mengulangi wallahu ghafurur rahim. Faqala si A'rabi berucap, laisa hadza kalamullah. Ini bukan kalamullah. Fatanabatu, lalu aku tersadar. Ingat, belum keliru. Bukan wallahu ghafurur rahim, harusnya akhir ayat itu. Wallahu azizun hakim. Potong tangannya maling. Allah Maha Perkasa. Karena perkasa bisa merintah potong. Tegas, wong perkasa. Tapi juga enggak ngawur Mas. Bijak, tanah, terukur. Yang benar diakhiri dengan kalimat apa? Wallahu azizun hakim. Bukan wallahu apa tadi? Ghafurur. Faqala, mengucaplah si Badui, asabtana, betul kamu. Ini baru benar. Hadza kalamullah. Ini firman Allah. Faqultu ataqra'ul Qur'an? Lalu saya tanya kepada orang Badui, apa kamu hafal Quran? Qala, si Badui mengucaplah, enggak hafal. Badui itu enggak hafal Quran. Tapi hanya pakai logika dan pakai rasa. Enggak mungkin Mas. Perintahnya potong tangannya maling, diakhiri dengan kalimat Allah Maha Pengampun. Ya, kalau mengampuni ya enggak sido motong Mas. Ya, lain kalau azizun hakim, motong. Apa samaan apal Quran? Enggak juga. Faqultu famin aina alimta annani akhta? Lalu dari mana Anda tahu bahwa saya salah? Zaman enggak apal Quran kok tahu kalau saya salah membaca. Faqala, berucaplah si Badui itu, ya hada. Mas, azza fahakama faqata'a. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa. Karena Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa, Allah berhak menetapkan hukum. Hukumnya apa? Allah potong tangan. Perkasa berhak menetapkan aturan, laksanakan aturan. Itu namanya aziz, azza. Kalau ghafaro masuk potong tangan. Walau ghafaro warahima lama qata'a. Andai Allah mengampuni dan berbelas kasih kepada maling, niscaya Allah enggak akan memotong tangannya. Ya, enggak perintah faqta'u aydiyahuma. Saya katakan, saya komen, hadza yadullu ala dzakail a'rabi. Hal-hal seperti ini menunjukkan betapa cerdasnya orang Badui. Peka terhadap kebenaran bahasa. Wa syiddatit tarabut wal insijam. Dan begitu sangatnya ada korelasi wal insijam dan keserasian, keharmonisan, serasi baina sadril ayah wa akhiriha. Serasi antara awal ayat dan akhir ayat. Awal ayat potong tangannya maling. Akhir ayat Allah memang Maha Perkasa. Serasi maknanya. Al-Latifatus Sadisah, hikmah yang keenam. Qala ba'dul mulhidin bil i'tirad ala syariatil gharra. Berucap sebagian para penentang, kalau sekarang para kritikus Islam,
bukan kritikus muslim. Mereka muslim atau mungkin non-muslim mengkritik syariat Islam, penentang syara, ilhad. Isim fa'ilnya mulhid. Bil i'tirad ala syariatil gharra biqat'i al-yad bisarikatil qalil. Menentang syariat Islam yang begitu suci. Gharra itu putih, cemerlang, bercahaya, suci. Kenapa dia menentang Islam? Biqat iyad, karena ada syariat perintah potong tangan. Bisarikatil qalil, hanya karena nyuri sedikit. Batasnya itu kalau rupiah paling kisaran 250-an ribu lah. Nyuri segitu itu sudah kena potong tangan. Harga tangan itu berapa? Hanya gara-gara nyuri 250 ribu, kosok tangan yang harganya miliaran hilang. Sungguh Islam nggak adil. Dijawab, yang mahal itu tangan amanah. Kalau tangan khianat nggak ada harganya, potong aja. Salahmu tangan khianat mau regani mahal. Ya, tangan khianat kok dihargai miliaran. Ya ketok ae wis tangan khianat ya. Yadun bi khamsi mi'ina asjadin. Tangan dihargai harusnya kalau tangan tok itu 50 unta. 500 asjad, kami enggak tahu hitungannya. Udiyat dibayar diatnya. Jadi kalau orang motong tangan dibayar kompensasinya 500, ada orang memotong tanganmu, dia nuntut diat, itu diatnya 500 asjad, atau sama dengan 50 unta. Kalau misalnya satu unta 20 juta, 100 unta berarti 2 miliar, 500 asjad berarti 1 miliar. Ini Islam itu enggak adil. Orang motong tangan saya kena denda 500 asjad atau 50 unta. Tapi kenapa hanya gara-gara mencuri 1/4 dinar? Mungkin berapa ratus ribu lah. Kok kena potong tangan? Ma baluha, kenapa tangan itu kutiat dipotong? Birubi dinar, hanya gara-gara mencuri 1/4 dinar. Begini, hitungannya bukan 250 ribu, kita hitung kembali. Satu nisab emas itu sekitar 92 gram. Sekarang 1 gram 1 juta. Ya, 92 gram sekitar 92 juta. Terus sama dengan 20 dinar. Andai 100 juta saja, 100 juta sama dengan 20 dinar. Berarti 1 dinar 5 juta. 1/4-nya 5 juta. 1 juta 250. 1 juta 200 lah. 1/4 dinar. Potong tangan. Bukan 250 ribu ya. Ini kenapa Islam itu? Saman tak ketok tangan sampean, saya kena denda 50 unta. Tapi saman gara-gara mencuri 100 juta, 1 juta 200 ribu, tanganmu yang semahal itu dipotong tangannya. Kok enggak adil? Jawabnya, tangan khianat beda dengan tangan amanah. Kau motong tangan saya, dendanya mahal mas, ini tangan enggak salah kok kamu potong. Perkara zaman mencuri 1 juta 200 kena potong tangan, pantesan memang tangan elek. Tangan elek gak ono regane. Tahakkumun malana illa sukutulahu. Ini bikin-bikin hukum, main hakim sendiri, yang kita tidak bisa berkomentar kecuali hanya diam. Wala na'udza bimaulana minan nar wa na'udza, dan kita hanya bisa na'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari ancaman neraka. Ya apa ini? Motong tangannya orang kena denda 50 unta.
Tapi nyuri 100 juta, 1.200.000 kena hukum potong tangan. Ini apa enggak bikin hakim hukum sendiri? Main hakim sendiri tahakkum. Fa'ajabahu ba'dul hukama. Lalu menjawablah kepada mulhidin ini, pengkritik Islam ini. Ba'dul hukama, sebagian dari para ulama. Apa? Azzal amanatu aghlaha wa arkhosuha dhallal khiyanatu fafham hikmatal bari. Azza, jadi sangat mahal, mulia mas. Al amanatu, tangan yang amanah. Aghlaha wa arkhosuha, baik tangan yang mahal maupun tangan yang murah. Tangannya budak ya tetap mahal, tangannya perempuan ya tetap mahal kalau itu tangan amanah. Bukan tangan pencuri, bukan pengkhianat. Dallal khianatu, dan menjadi hina tangan khianat itu mas. Makanya hanya gara-gara nyuri 1.200.000 kena potong tangan, wong tangan tangan khianat. Jangan dibanding. Fafham hikmatal bari, maka pahamilah hikmah dari Allah Sang Pencipta alam tanpa contoh sebelumnya. Baroya beribari itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu baro'a al-bari. Al-ahkam as-syar'iyyah al-fatihah. Aja pacaran ya. Pemuka oleh bojo ganteng, sing amanah, yang setia, ya, yang enggak akan menduakan hatinya. Wong duduk pilpres, amin amin. Di YouTube Mas Anies Baswedan bertamu ke Somad, ya, Ustadz Abdul Somad. Saya biasa WA-an sama Ustadz. Terus nggak tahu juga pakai rompi amin itu. Terus begini-begini Somad itu. Apa maksudnya, silahkan tafsiri sendiri.